Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, saya RH Fitri Faradila dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan memberikan suatu pengantar untuk mata kuliah Teknologi Fermentasi. Jadi ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Adapun pada pengantar ini, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan sedikit tentang fermentasi. Yang pertama, apa sih itu definisinya fermentasi pangan? Terus contoh-contoh produk fermentasi itu seperti apa saja? Namun demikian, saya harap sudah tahu gambaran umum sebelumnya gitu ya, karena yang mengambil mata kuliah ini sudah mengambil juga mikrobiologi pangan. Jadi produk-produk fermentasi setidaknya sudah ada gambaran sedikit yang mana yang produk fermentasi, mana yang bukan. Terus yang ketiga, sedikit tentang sejarah dari fermentasi. Sejak kapan sih teknologi fermentasi ini manusia sudah lakukan? Apakah ini merupakan suatu teknologi yang baru atau seperti apa? Lalu kita akan masuk ke mikroorganisme apa yang biasa kita gunakan atau kita manfaatkan dalam memfermentasi produk pangan. Dan terakhir, saya ingin memperkenalkan atau menekankan bahwa proses fermentasi ini memberikan banyak keuntungan. Nah, apa saja keuntungannya nanti akan kita lihat di akhir kuliah ini. Oke, jadi apa itu fermentasi pangan? Kata kuncinya di sini ada dua, yaitu aksi dari mikroorganisme atau enzim, dan yang kedua desirable modification to the food atau modifikasi yang diinginkan terhadap bahan pangan. Jadi, suatu bahan pangan dikatakan terfermentasi jika di sana ada aktivitas mikroorganisme dan atau aktivitas enzim. Sehingga aktivitas mikroorganisme dan enzim ini mengakibatkan modifikasi yang signifikan terhadap bahan pangan. Modifikasinya apa? Bisa modifikasi di komposisi kimianya atau biokimianya dari suatu bahan pangan. Nah, yang menjadi kata kunci di sini juga adalah desirable, artinya perubahan atau modifikasi yang kita lakukan itu yang kita inginkan. Jadi kalau di situ ada aksi mikroorganisme atau ada enzim, tapi hasilnya tidak kita inginkan, itu namanya bukan fermentasi. Bisa saja disebut dengan kontaminasi misalnya, atau kerusakan. Produk pangan itu dia rusak bisa diakibatkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme di sana dia membentuk lendir, dia membentuk bau busuk, dia membentuk aroma busuk, terus dia membentuk rasa yang tidak kita inginkan, atau begitu juga dengan enzim. Enzim dia mengakibatkan reaksi pencoklatan yang tidak kita inginkan, nah itu tidak termasuk dalam fermentasi. Jadi fermentasi itu ada aksi mikroorganisme atau enzim dan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Oke, setelah kita sama-sama paham tentang apa itu fermentasi, nah ini hanya mengenalkan saja contoh-contohnya yang saya rasa juga sudah pada tahu ya. Contoh produk fermentasi itu ada tempe, terus nata de coco, terus di sini apa? Tape, bisa tape dari ubi kayu, tape dari beras misalnya, itu merupakan, ini kalau tempe merupakan fermentasi kapang, terus nata de coco bakteri, kalau ini tape dari ragi, terus bisa juga yogurt, terus ini apa namanya, terasi, terus sampai minuman keras yaitu alkohol itu diproduksi melalui teknologi fermentasi. Nah, sejak kapan adanya teknologi fermentasi? Mungkin bisa
mengira-ngira ya, kira-kira kapan sih mulainya teknologi fermentasi ini diaplikasikan? Apakah 50 tahun yang lalu, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun? Jadi sejarah itu yang menurut sejarawan yang tercatat, yang ini yang tercatat oleh sejarawan ya, bahwa si fermentasi itu telah dilakukan sejak 7000 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali ini proses fermentasi ini sudah diaplikasikan oleh manusia. Terlepas dari apakah pada saat itu mereka sadar bahwa itu merupakan teknologi fermentasi atau tidak, karena baru nanti kemudian diketahui pada saat Bapak Penicillin menemukan bahwa ada yang namanya mikroorganisme. Jadi sebelumnya orang belum tahu mikroorganisme, tapi prinsip dari teknologi fermentasi itu sudah diaplikasikan sejak 7000 sebelum Masehi. Nah, buktinya sejarah itu mencatat bahwa di Irak pada saat itu sudah diproduksi keju. Nah, kita tahu keju itu juga merupakan suatu produk fermentasi. Tahun 6000 sebelum Masehi pembuatan wine atau anggur. Terus 5000 sebelum Masehi ada catatan tentang manfaat kesehatan dari susu dan minuman yang difermentasi. Jadi sudah ada catatan sejarahnya sejak dahulu kala bahwa manusia itu sudah melakukan proses fermentasi, terlepas dari apakah pada saat itu mereka tahu fermentasi itu melibatkan mikroorganisme atau tidak. Nah, apa saja sih mikroorganisme yang terlibat pada proses fermentasi? Sekali lagi, ya mata kuliah ini seharusnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini seharusnya sudah juga mengambil mata kuliah mikrobiologi pangan. Nah, artinya sudah mengenal mikroorganisme di bahan pangan. Nah, di sini hanya review kembali bahwa ada 3 kelompok ya, kalau kita mau mengelompokkan 3 kelompok besar untuk mikroorganisme yang sangat penting di bidang industri pangan, yaitu bakteri, ragi, dan fungi atau kapang ya. Bakteri, ragi, dan kapang. Nah, bakteri contohnya adalah bakteri asam laktat. Ini banyak sekali digunakan dalam proses fermentasi. Bakteri asam laktat sendiri itu banyak juga macamnya. Ada misalnya Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Streptococcus sp, dan Streptococcus ini juga banyak lagi spesies-spesiesnya. Contohnya bakteri asam laktat digunakan pada produk untuk membuat produk yogurt. Terus ragi. Ragi misalnya Saccharomyces cerevisiae. Ini hanya contoh ya, bukan berarti hanya ini saja yang bisa digunakan, tapi banyak sekali. Nah, ini ragi Saccharomyces cerevisiae, contohnya kita gunakan pada produk tape, terus membuat roti supaya rotinya mengembang, terus bisa juga untuk membuat minuman beralkohol karena dia mengubah gula menjadi alkohol. Terus kapang. Kapang misalnya Rhizopus oligosporus. Nah, ini yang kita sering temukan di produk tempe. Nah, ini akan kita bahas nanti satu persatu tentang bagaimana kita cara menumbuhkan dari bakteri, kapang, atau hamir yang diinginkan ini, bagaimana cara menginokulasikannya, dan termasuk bagaimana mensterilkannya. Karena mikroorganisme ini kita tidak ingin ada kontaminasi misalnya, berarti kita bekerja secara steril. Atau setelah kita lakukan produksi, kita tidak ingin dia mikrobanya tumbuh terus sehingga akan menghasilkan produk-produk samping yang tidak kita inginkan, maka kita juga bisa melakukan proses sterilisasi.
Nah, proses sterilisasi itu akan kita bahas juga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, apa sih kegunaannya atau keuntungannya kita melakukan fermentasi? Pertama, untuk stabilitas, stability, karena kita melakukan proses fermentasi sehingga produknya memiliki umur simpan yang lebih lama. Tidak selamanya seperti itu, tapi salah satunya. Misalnya seperti biji kedelai itu difermentasi menghasilkan tempe, dia kan kalau bijinya yang masih kering lama sekali umurnya, tapi kalau tempe paling berapa, 1 minggu ya. Kalau disimpan di kulkas itu menurunkan umur simpan. Tapi kalau misalnya seperti terasi itu kan meningkatkan umur simpan. Terus juga susu fermentasi, susu yang kalau misalnya dia tidak difermentasi di suhu ruang paling cuma berapa jam dia rusak. Kalau kita fermentasi, kita bentuk dia jadi keju misalnya, itu akan bertahan bahkan bisa bertahun-tahun lamanya. Jadi pertama stabilitas, terus safety atau keamanan. Jadi dengan proses fermentasi, pada saat proses fermentasi itu mikroorganisme dia memproduksi senyawa-senyawa kimia yang senyawa-senyawa tersebut bisa bersifat anti bakteri patogen. Misalnya dia menghasilkan suatu asam atau dia menghasilkan senyawa antibakteri lainnya, itu bisa meningkatkan keamanan dari pangan tersebut. Lalu nutrisi. Nutrisi juga dengan si fermentasi ini bisa meningkatkan nilai nutrisi. Bagaimana caranya? Misalnya tadinya protein yang bersifat kompleks, dia pecah menjadi asam polipeptida yang lebih sederhana, atau bahkan sampai ke asam amino, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Itu dia meningkatkan nilai nutrisinya. Di beberapa produk bahkan bisa meningkatkan, misalnya tadinya konsentrasi proteinnya lebih, dengan fermentasi konsentrasi proteinnya meningkat karena pada selama proses fermentasi terbentuk atau tersintetis itu protein-protein baru oleh mikroorganismenya. Lalu yang contoh lainnya di bagian nutrisi, misalnya dari karbohidrat yang kompleks menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Ini bisa dilihat dari dua sisi, ada yang bilang kalau yang kompleks jadi sederhana justru jadi kurang sehat, terutama kalau untuk penderita diabetes, tapi konsumen itu tidak hanya penderita diabetes, ada juga orang yang ingin menaikkan berat badannya. Dia membutuhkan karbohidrat yang lebih sederhana, dia membutuhkan kalori. Nah, ini juga ada benefit dari fermentasi. Sebaliknya, yang tadinya dia gula sederhana dengan fermentasi bisa jadi sesuatu yang lebih kompleks. Misalnya apa? Nata de coco. Nata de coco itu dari air kelapa yang mengandung gula-gula sederhana. Nah, ketika difermentasi diubah sama bakterinya menjadi selulosa atau serat. Nah, serat ini merupakan karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, sehingga kita bisa makan, kita nikmati nata de coco, tapi kita tidak menambah berat badan. Kalau nata de coco-nya saja ya. Persoalannya kan nata de coco itu dimakan dengan sirup. Sirupnya manis ya, podoae gitu kalau orang Jawa bilang, sama saja masuk juga gula-gula sederhananya. Kan tetapi karena si nata de coco itu mengandung serat yang tinggi, dia juga bisa baik untuk sistem pencernaan kita. Terus yang keempat, keuntungan dari fermentasi yaitu acceptability meningkat. Acceptability atau sifat-sifat organoleptiknya, misalnya rasanya jadi lebih enak, seperti tempe
itu kan dia punya suatu rasa gurih tersendiri. Terasi punya aroma yang kalau orang Indonesia itu kalau mencium bau terasi pasti meningkatkan selera makan. Tapi kalau coba bule yang disuruh cium terasi, mereka justru menghilangkan selera makan gitu ya. Contoh lainnya misalnya roti dengan dia fermentasi, dia mengembang, teksturnya lebih apa namanya? Lebih disukai oleh konsumen. Konsumen itu suka roti yang mengembang lembut seperti itu ya. Itu juga karena proses fermentasi. Nah, untuk orang-orang yang menyukai minuman beralkohol begitu juga. Dengan proses fermentasi ini muncullah flavor-flavor atau aroma-aroma tertentu ya, sehingga meningkatkan daya terima dari produk tersebut. Nah, ini contoh misalnya raw materialnya apa? Di sini daging. Nah, setelah difermentasi apa keuntungannya? Misalnya stabilitasnya sangat meningkat, safety-nya juga meningkat karena tadi ada senyawa-senyawa yang diproduksi selama fermentasi yang bersifat antimikroba patogen. Tapi secara nutrisi mungkin tidak. Tapi ini tergantung lagi, dia tidak jelaskan ya. Ini hanya memberikan contoh besar saja, tidak menjelaskan si daging ini difermentasi untuk jadi produk apa. Ini hanya sekedar contoh matriks bagaimana tergantung dia produknya apa benefitnya atau keuntungan dari kita melakukan fermentasi. Nah, tadi nutritional value bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas protein. Kuantitas artinya jumlah proteinnya misalnya meningkat tadi karena terjadi sintetis protein selama proses fermentasi. Dan kualitas dia meningkat karena misalnya tadi isi proteinnya dipotong-potong menjadi polipeptida yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga bioavailabilitasnya meningkat. Terus water soluble vitamins atau vitamin yang larut air juga bisa meningkat. Jadi mineral terus gula-gula sederhana bisa meningkat tergantung dari jenis fermentasinya. Selain tadi fermentasi bisa meningkatkan beberapa zat gizi, fermentasi juga dapat menurunkan beberapa hal, yaitu misalnya anti-nutritional factors. Jadi di dalam bahan pangan itu tidak hanya mengandung zat-zat nutrisi, tapi juga ada beberapa bahan pangan yang mengandung zat anti-nutrisi. Zat anti-nutrisi adalah zat yang dia mengganggu proses penyerapan ataupun penggunaan dari zat gizi di dalam tubuh kita. Nah, kita tidak ingin mengkonsumsi zat antinutrisi dalam jumlah tinggi. Contoh zat antinutrisi ada pada kedelai, misalnya itu zat trypsin inhibitor. Trypsin inhibitor ini mengganggu proses penyerapan protein di dalam tubuh. Nah, selama proses fermentasi pada pembuatan tempe misalnya, maka trypsin inhibitor ini berkurang atau bahkan hilang ya, sampai hilang zat trypsin inhibitor tersebut. Terus contoh lain, penurunan dari starch atau pati. Ini paling sering terjadi jika dilakukan fermentasi dengan menggunakan ragi. Contohnya adalah dalam pembuatan minuman beralkohol. Minuman beralkohol, pati itu dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Contohnya misalnya glukosa, terus glukosanya diubah atau dikonversi menjadi alkohol. Terus oligosakarida. Oligosakarida kalau kita review lagi ke belakang tentang kimia pangan, bahwa karbohidrat itu terbagi dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, polisakarida itu yang rantainya paling panjang. Oligosakarida ini yang medium, sekitar kalau tidak salah sampai 10 ya. 10 rantai itu masih dianggap
oligosakarida. Nah, oligosakarida ini punya efek negatif di dalam tubuh kita karena dia bisa meningkatkan dia dapat menyebabkan flatulensi atau perut kembung atau sering buang angin gitu ya. Kalau misalnya kita memakan ubi, itu sering dibilang kalau banyak makan ubi nanti sering-sering buang angin. Itu karena ubi mengandung banyak oligosakarida. Nah, selama proses fermentasi, oligosakarida ini dipecah menjadi gula yang lebih sederhana sehingga dia mengurangi flatulensi tadi. Oke, demikian gambaran umum tentang teknologi fermentasi. Jadi sudah tahu apa itu fermentasi, sudah tahu sejarahnya, mikroorganismenya secara umum, apa saja, ada bakteri, ada kapang, ada hamir, terus sudah juga saya harap paham tentang bagaimana keuntungan dari kita melakukan proses fermentasi itu. Nah, untuk 6 minggu ke depan, kalian akan bertemu saya lagi. Jadi sampai sebelum UTS akan ketemu dengan saya. Dan apa saja yang akan kalian ekspektasi untuk didapatkan, yaitu pertama minggu depan insya Allah, yaitu tentang teori fermentasi, lalu proses fermentasi, kemudian kita akan membahas tentang kinetika pertumbuhan mikroorganisme, terus penyediaan substrat untuk fermentasi, nanti diperkenalkan apa itu substrat, apa itu starter gitu ya. Yang kelima, persiapan starter untuk fermentasi, dan terakhir tentang proses sterilisasi. Nah, nanti setelah UTS, jadi di minggu ke-8 ya, ini minggu pertama, maka yang nomor 1 ini jadi minggu kedua, dan nomor 6 berarti minggu ke-7. Nah, minggu ke-8 kita akan melakukan UTS. Nah, setelah UTS maka akan masuk nanti insya Allah Ibu Prima yang menjelaskan lebih lanjut, lebih dalam tentang teknologi fermentasi. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.